Langkah mengejutkan FIFA bikin netizen tanah air optimis. 3 alasan Dirtek Garuda Select cocok latih timnas Indonesia U17. Jaga fokus jelang SEA Games 2023, pemain timnas U22 tak boleh diwawancara. Piala Dunia U17 Sintayong dan Bima Sakti kombinasi yang cemerlang. Akhirnya PSSI berupaya hilangkan kebijakan visi jangka panjang. Setelah menjatuhi hukuman, siapa sangka FIFA malah menyoroti prestasi timnas Indonesia yang berhasil naik peringkat dalam ranking. Ranking FIFA timnas Indonesia kini berada di urutan 149, yang sebelumnya dari 151. Kenaikan ini lalu disorot oleh akun Instagram FIFA. Ya, melihat postingan ini, netizen tanah air ikut optimis dan juga bangga dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Setelah sekian lama akhirnya masuk 150 besar. Yuk bisa masuk ke 100 besar, komentar salah satu netizen. Apabila Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai penyelenggara ajang Piala Dunia U17, maka timnas Indonesia U17 pun akan tampil pada Piala Dunia U17 2023. Ya, di tengah perbincangan ini muncul bahan perbincangan yang lainnya, yakni mengenai siapa sosok yang pantas melatih timnas U17. Banyak yang mendukung Sintayong agar mau mendukangi timnas Indonesia U17. Salah satu pengamat sepak bola yakni Bung Kusna ini menyebut jika Sintayong terlalu sibuk maka timnas Indonesia U17 bisa menunjuk pelatih asing lainnya. Ya, dari sanalah muncul banyak rumor. Salah satunya mengenai rumor Dennis Wise selaku Direktur Teknik Garuda Select menjadi pelatih timnas Indonesia U17. 3 alasan Dirtek Garuda Select cocok latih timnas Indonesia U17. Yang pertama yaitu paham pemain muda Indonesia. Dennis Wise dianggap sebagai sosok yang mengetahui paham akan karakter pemain muda Indonesia. Pasalnya program Garuda Select ini banyak menjaring para pemain muda Indonesia untuk menimba ilmu. Kemudian yang kedua, kemampuan scouting mumpuni. Sebagai Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise sempat masuk ke pelosok-pelosok untuk menemukan pemain muda bertalenta. Ya, kemampuan scouting Dennis Wise ini pun bisa membuat dirinya bisa saja memberi keuntungan bagi timnas Indonesia U17. Dan yang ketiga adalah pengalaman melatih. Ya, meski dikenal sebagai Direktur Teknik Garuda Select dan juga Como FC, Dennis Wise punya pengalaman melatih di level teratas. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar berhasil mencatatkan 2 assist saat membela Jeonnam Dragon melawan Seongnam Ilhwa di Liga Korea Sabtu 8 April 2023. Salah satu assist Asnawi Mangkualam dilakukan lewat tendangan jarak jauh dari tengah lapangan. Asnawi kembali mencatatkan assist lagi pada menit ke-59 untuk gol kedua Jeonnam Dragon. Kali ini Asnawi mencatatkan assist lewat umpan jarak jauh, tepat dari garis tengah lapangan. Bola umpan lambung langsung dikirim Asnawi Mangkualam dan berhasil mengarah sempurna kepada Namha yang langsung mengecoh kiper membawa Jeonnam unggul 2-1. Ya, sayangnya pada menit ke-78 Seongnam berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 hingga laga berakhir. Asnawi Mangkualam kembali dapat kesempatan bermain. Menariknya, ex-PSM Makassar ini dijadikan bahan eksperimen oleh pelatihnya Lee Jang-kwon. Alih-alih bermain di posisi bek kanan, pemain berusia 23 tahun ini dipasang menjadi bek kiri. Mengejutkannya, eksperimen pelatih Jeonnam Dragon tersebut malah berbuah manis, karena Asnawi Mangkualam sukses menyumbangkan 2 assist ciamik dalam laga ini. Adapun dengan hasil imbang ini, Jeonnam Dragon ada di posisi ke-8 di Liga 2, sedangkan Seongnam berada di 2 tingkat di atasnya. Selama menjalani persiapan timnas U22 Indonesia dipantau ketat oleh manajer maupun tim ofisial. Selain itu, Rizky Ridho dan kawan-kawan juga dibatasi dalam bermain media sosial. Sementara itu, manajer timnas U22 Indonesia Sumardi juga meminta ke awak media untuk tidak mewawancarai para pemain. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC itu menyatakan bahwa sikap ini dilakukan agar para pemain tetap fokus. Satu hal saya mau sampaikan ke teman-teman, jangan mencoba-coba mewawancarai pemain. Saya minta tolong. Sementara ini anak-anak biar fokus konsentrasi menyiapkan diri dan juga mentalnya karena mereka yang harus dijaga, ujar Sumardi. PSSI berupaya menghilangkan kebijakan pemusatan latihan atletis jangka panjang timnas Indonesia. Sebelumnya program TC jangka panjang pelatih Sintayong sempat dikritik oleh juru taktik Persija Jakarta Thomas Doll. Di dunia manapun pemain-pemain itu besarnya di klub, ucap Indra Safri. PSSI akan berusaha ke depan TC jangka panjang tidak akan dilakukan lagi, sambung Indra Safri. Yang terpenting bagi Indra Safri selama pemain tersebut tampil reguler di klubnya tidak ada masalah. Kalau tidak bermain reguler datang ke TC, tutur Indra Safri.
Duet Sintayong dan juga Bima Sakti akan menjadi kombinasi yang cemerlang untuk menukangi timnas U17 Indonesia jika Indonesia ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah. Sementara itu menurut Bung Kusnaini belum waktunya Bima Sakti menangani tim yang mentas di level Piala Dunia. Bima pelatih bagus, tapi belum saatnya pegang tim Piala Dunia. Baiknya Bima dampingi Sintayong, kata Bung Kusnaini. Ya, nantinya Bima Sakti dapat belajar banyak dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kini Bima Sakti tengah mendampingi Indra Safri sebagai asisten pelatih timnas U22 Indonesia. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktahari meminta PSSI untuk tidak terlena dengan sanksi FIFA yang disebut ringan setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang ada itu sanksi, jangan merasa ringan. Sanksi ya sanksi. Artinya sekarang waktunya kita berbenah, sekarang waktunya kita introspeksi, kata pria yang akrab dipanggil Okto itu. Menurut Okto, kesalahan memang sudah dilakukan dan diharapkan semua pihak terkait introspeksi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Apalagi Indonesia banyak dihadapkan dengan kejuaraan dengan level internasional seperti World Beach Games di Bali. Indra Safri masih enggan mengumumkan daftar skuad akhir untuk sepak bola SEA Games 2023. Bahkan bisa saja diumumkan 6 jam sebelum pertandingan. Adapun untuk regulasi SEA Games 2023, skuad akhir timnas Indonesia U22 nantinya berkekuatan 20 pemain. Sementara itu sejauh ini masih ada 36 pemain bersaing memperebutkan posisi utama dalam training camp atau TC yang digelar Indra Safri. Nah, untuk penentuan skuad masih dibolehkan hingga beberapa jam jelang pertandingan pertama tim-tim yang akan tampil nanti. Oleh sebab itu, ada kemungkinan bagi Indra Safri mengumumkan 20 nama pemain dekat-dekat waktu bertanding. Melakoni laga perdana grup F Indonesia menghadapi Lebanon di Stadion Fuad Shihab Jaunih, Lebanon Sabtu 8 April sore, timnas putri Indonesia kalah 0-5 dari Lebanon. Ya, kekalahan 0-5 dari Lebanon membuat Indonesia berada di posisi juru kunci grup F dengan poin 0 dari 1 pertandingan. Sementara Lebanon naik ke puncak klasemen grup F dengan mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Taiwan akan bertemu Indonesia di laga terakhir pada Selasa 11 April mendatang di Stadion Fuad Shihab Jaunih, Lebanon. Timnas Indonesia jadi sorotan usai berhasil mendongkrak ranking FIFA dengan menduduki urutan ke-149 saat ini. Timnas Indonesia juga mencuri perhatian karena mendapatkan ucapan selamat langsung dari FIFA usai mengalami peningkatan peringkat itu. Dalam unggahan FIFA terlihat foto pemain naturalisasi bintang Timnas Indonesia Jordi Amat dan juga para pemain lainnya. Foto itu disertai dengan keterangan soal kenaikan peringkat Timnas Indonesia. Hasil melawan Burundi membuat Indonesia naik 2 peringkat ke 149 dalam ranking FIFA kali ini, tulis FIFA. Sintayong masih mendapatkan kepercayaan dari publik tanah air untuk melatih skuad Garuda. Mengingat pria asal Korea Selatan itu pula yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 untuk kali pertama setelah 16 tahun silam. Salah satu proyeksi besar Sintayong saat ini adalah Piala Asia 2023. Sementara kontrak Sintayong diketahui akan berakhir pada Desember tahun ini. Para penggemar pun lantas mendorong PSSI agar segera memperpanjang kontrak mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Oke, sekarang perpanjang kontrak Sintayong, tulis komentar salah satu netizen. Respect, cuma jangan lupa perpanjang kontrak Sintayong, timpal netizen yang lainnya. Sandy Walsh dalam unggahan teranggar @Sandy Walsh nampak begitu bangga dengan raihan timnas Indonesia yang naik peringkat ke 149 ranking FIFA per April 2023. Tak hanya itu, Sandy Walsh juga men-share di story Instagramnya perihal para netizen yang memintanya memasak masakan khas Indonesia. Nah, dalam unggahannya tersebut, Sandy Walsh akan menghabiskan waktu luangnya memasak dengan ibunya masakan khas Indonesia dengan keterangan Indonesian cooking, disertai emoji bendera merah putih. Selain itu, nampak juga Sandy Walsh mulai latihan recovery yang menunjukkan jersey latihan Kevin McKinnon disertai dengan ungkapan kasih keras. Persatuan Sepak Bola Malaysia atau FA menargetkan timnas Malaysia naik 18 strip alias peringkat 120 dunia pada akhir tahun ini. Sementara itu ranking FIFA Malaysia per April 2023 adalah di peringkat 138 dunia. Target tersebut disampaikan oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamed. Ia menilai untuk bisa mencapai peringkat 120 dunia, harus ada perencanaan yang baik dari pihak yang terkait. Jika kami bisa memenangkan 2 pertandingan di bulan Juni dan di bulan September tandang, kami bisa mendapatkan performa terbaik selain Oktober. Saya lihat kami mungkin bisa naik lagi, ujar Datuk Hamidin Mohamed. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.